Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teknik Pemesinan SMK 2 LPPM RI Majalaya. Kali ini kita akan membuat lagi sebuah produk, yang mana produknya itu adalah sebuah tombak pagar. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Tombak pagar ini nanti sebagai aksesoris di pagar-pagar rumah atau yang biasa digunakan di perumahan. Ya, sebelum kita membuat produk tersebut, saya akan menjelaskan beberapa atau persiapan apa yang harus disiapkan dalam pembuatan produk ini. Di sini di depan saya di meja ini sudah ada beberapa alat yang nanti akan digunakan untuk pembuatan produknya. Di sini juga sudah ada beberapa perhitungan, khususnya untuk perhitungan kecepatan putaran spindle yang nanti akan digunakan pada saat proses pembubutan atau pembuatan sebuah produk. Yang di belakang adalah mesin yang nanti akan kita gunakan, yaitu menggunakan mesin bubut. Mesin bubut yang kita punya di SMK 2 LPPM RI Majalaya ini, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan jelaskan dulu persiapan apa yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita siapkan dulu alat bantu. Di sini ada beberapa alat bantu yang disiapkan. Yang pertama adalah kunci cak. Yang kedua, kunci tool post. Yang ketiga, di sini kita membutuhkan sebuah alat bantu untuk pencekaman benda kerjanya atau alat yang nanti akan dibuat produk, yaitu berupa kunci pas ring ukuran 12 mili, juga sebuah jig atau alat yang nanti digunakan untuk mencekam benda kerjanya. Kenapa kita harus menggunakan ini? Karena benda kerja yang kita buat itu bentuknya sekarang kotak, ya, atau bukan bulat silinder, yang mana tidak bisa dicekam oleh cak yang berjumlah rahang 3. Jadi harus menggunakan alat bantu ini. Selain itu, ada juga senter putar yang nanti digunakan untuk mensenterkan pahat, ya, pada saat proses pembubutan. Ada lagi alat bantu berupa ganjal untuk pahat, ya, beberapa keping plat. Juga ada alat ukur yang nanti akan kita gunakan. Alat ukur yang digunakan cukup menggunakan satu alat ukur, yaitu menggunakan kaliper atau jangka sorong, ya, dengan model analog, ya, dengan ketelitian 0,02. Juga pahat bubut yang nanti akan digunakan pada proses pembubutan, yaitu menggunakan 2 pahat bubut. Yang pertama menggunakan pahat rata, dan yang kedua menggunakan pahat ulir. 2 pahat ini yang nanti akan kita gunakan untuk membuat produk tersebut. Selain alat bantu dan alat ukur serta alat potong yang kita gunakan, di sini juga ada beberapa alat lain seperti ini untuk nanti ketika proses setelah selesai pembuatan kita harus membersihkannya atau membiasakan budaya kerja. Juga ada alat keselamatan kerja yang digunakan. Yang pertama adalah helm, yang kedua kacamata. Nanti saat proses pengerjaan kita akan menggunakan kacamata ini sebagai alat keselamatan pada saat proses pengerjaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk proses pembuatannya pada video kali ini. Oke, sebelum kita membuat produk tadi, kita harus memperhitungkan dulu kecepatan putaran spindle yang akan kita gunakan. Kenapa kita harus memperhitungkan ini? Supaya kita sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, yang dimana kita tidak sembarangan pada saat proses pembubutan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik pada proses pengerjaan ataupun kepada mesin yang kita gunakan. Di sini untuk rumus kecepatan putaran spindlenya, yaitu rumusnya N sama dengan 1000 dikali CS dibagi Pi kali D, dengan asumsi D di sini adalah untuk diameter. Tetapi karena benda kerja yang kita gunakan bentuknya kotak, ya, jadi saya asumsikan diameter ini diganti dengan bentuk kotak, yang dimana ukuran kotaknya ini 10 kali 10 mili. Jadi diameter ini kita masukkan saja 10 sebagai asumsi pengganti diameter bentuk benda kerja. Yang mana dihasilkanlah dari perhitungan RPM ini, yaitu sekitar 636,9 RPM, atau bisa kita bulatkan menjadi 637 RPM. Yang mana 637 RPM ini akan kita samakan dengan RPM yang ada di mesin dengan mendekati nilai ini. Karena tidak mungkin ketika kita melakukan proses perhitungan RPM
nilai di sini ada sama dengan di mesin bubutnya. Baik, untuk selanjutnya, sebelum melakukan proses pembobotan atau pembuatan produk, kita harus mengecek dulu keadaan mesin atau kesiapan mesin agar pada saat proses pengerjaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita cek semua bagian seperti eretan, memanjang dan melintang, ya, apakah berfungsi dengan normal. Kalau sudah berfungsi dengan normal, artinya mesin dalam keadaan benar. Ya. Juga di sini karena ada satu proses yaitu pembobotan tirus, yang dimana di bagian atasnya biasanya kita harus memposisikannya sesuai dengan sudut tirus tersebut. Sudut tirus di benda kerja yaitu sekitar 60 derajat. 60 derajat ini untuk hasilnya, sedangkan untuk di mesinnya kita bagi dua, ya, menjadi 30 derajat. Jadi untuk eretan atas di sini kita setting sudutnya menjadi 30 derajat untuk eretan yang paling atas agar pada saat proses pembobotan tirusnya benar. Jika sudah disetting untuk bagian atasnya, kita coba nyalakan apakah mesinnya sudah siap untuk digunakan. Jangan lupa untuk tombol emergensi kita nonaktifkan dan kita coba putaran mesinnya apakah sudah normal. Ternyata mesin sudah siap digunakan dan produk akan kita segera buat. Baik, kita mulai proses pembuatan produknya. Yang pertama, kita pasang terlebih dahulu alat bantu untuk pencekaman benda kerjanya. Kita pasang dulu benda kerja. Ini alat bantu tadi yang nanti akan digunakan untuk mencekam benda kerja. Kita pasang di cak, ya, karena ini bentuknya bulat, jadi ini bisa dicekam di cak. Karena di sini di atasnya ada baut, diusahakan rahangnya itu jangan sampai nempel ke baut. Jadi di antara sela-sela rahang, supaya pada saat pengencangan benda kerja kita bisa mengencangkannya. Usahakan alat bantu ini mentok kepada bagian ujung rahang, ya, supaya pencekamannya maksimal. Lalu pasang benda kerja ini masuk ke dalam jignya atau alat untuk mencekamnya, ya, seperti ini. Ya. Jika sudah dimasukkan, kita kencangkan menggunakan kunci ring pas tadi dengan ukuran 12. Usahakan pada saat proses pengencangan itu dikencangkan maksimal, karena jika tidak dikencangkan dengan maksimal, nanti pada saat proses pengerjaan ini biasanya terjadi lepas pencekaman ke jignya karena ada gesekan antara benda kerja dengan alat potong. Setelah benda kerja dipasang, kita tes dulu putarannya apakah sudah normal. Ini sudah normal untuk putarannya, ya, aman untuk proses pengerjaan. Lalu kita sekarang pasangkan alat potongnya. Alat potongnya langsung dipasang kedua-duanya, ya, pada tool post atau rumah pahat dengan menggunakan plat pengganjal. Ya. Kita pasangkan senter putar kepada kepala lepas. Dan kita senterkan ujung pahat ini dengan ujung senter putar agar pada saat proses pengerjaan itu sesuai. Setelah benda kerja kita pasang, selanjutnya kita pasangkan alat potong yang akan kita gunakan, yaitu dua pahat. Yang pertama pahat rata, yang kedua pahat ulin. Kita pasang dulu pahat rata di rumah pahat atau di tool post. Sebelum dikencangkan baut tool postnya, seperti biasa kita harus menyenterkan terlebih dahulu ujung pahat ini dengan ujung senter agar pada saat proses pembobotan baik rata muka atau facing itu sesuai. Jika penganjal kurang tinggi
atau terlalu tinggi, boleh diganti dengan ketebalan plat yang berbeda, dengan tujuan antara ujung pahat dengan ujung senter itu sejajar. Jika sudah sejajar seperti ini, kita kencangkan menggunakan kunci tool post-nya. Kita baru memasang satu, kita langsung pasang saja kedua-duanya dengan berlawanan arah posisi pemasangan seperti ini. Jadi antara pahat 1 dengan pahat 2 itu saling berbelakang. Sama kita posisikan pahat ulir ini ujungnya sama dengan senter putar. Jika kurang naik seperti biasa, kita ganti pengganjalnya atau plat pengganjalnya dengan yang lebih tebal atau yang lebih tipis. Penting sesuai dengan tujuan kita, yaitu mensenterkan antara ujung pahat dengan ujung senter. Jika dirasa sudah cukup, kencangkan kembali kunci tool post-nya. Jika sudah, kita akan langsung memulai proses pemubutan. Oke, kita akan langsung proses pembuatan produknya. Langkah yang pertama, sesuai dengan prosedur, di sini digambar kerja yang sudah dibuat. Setelah proses pemasangan benda kerja, setting alat potong, setting parameter. Untuk pemubutan yang pertama yaitu pemubutan rata muka atau facing. Ya, jadi kita akan lakukan pemubutan rata muka terlebih dahulu untuk benda kerja ini. Nah, untuk pemubutan rata muka, karena ini bentuk benda kerjanya kotak, diusahakan untuk referensi putarannya itu searah dengan jarum jam. Ya, jangan berlawan arah jarum jam. Itu dua metode yang biasa digunakan di rata muka, tapi untuk yang ini saya rekomendasikan proses pemubutan rata mukanya menggunakan putaran searah jarum jam. Dan pahat tidak perlu dimiringkan, cukup diluruskan ke depan saja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat bergesekan antara benda kerja dengan pahat itu tidak terlalu besar, sehingga pencekaman benda kerja dengan alat bantunya itu tidak terganggu. Kita dekatkan pada ujung benda kerja, ya. Lalu kita tekan ke depan saja sampai bidang ini menjadi rata. Pembuatan rata muka ini kita lakukan satu dulu saja, atau satu proses saja, atau satu sisi saja, ya. Karena untuk pembuatan rata muka nanti itu dilakukan di akhir dengan tujuan menyamakan ukuran panjang total benda kerjanya. Ya. Jika sudah selesai pembuatan rata muka, langsung kita pembuatan kepada bubut tirus. Di sini sudutnya sudah disesuaikan 30 derajat dan diusahakan ketika melakukan proses pembuatan tirus, eletan bagian yang paling atas ini diposisikan mentok ke paling belakang agar pada saat proses pembuatan tirus dia ke depannya maksimal. Kita dekatkan di ujung benda kerja di bagian luar. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal dorong pahat menggunakan eletan yang paling atas ini. Ya, kita tinggal dorong ke depan
sampai penyayatan tidak ada. Kalau sudah tidak ada penyayatan, kita balikan lagi ke belakang. Tambahkan penyayatannya ke depan, ya. Boleh berapa mili saja. Sudah ke depan, kita dorong lagi pahatnya ke depan. Ya. Jika sudah tidak penyayatan, kembalikan lagi ke belakang. Terus lakukan itu secara bergantian sampai sudutnya terbentuk menjadi 60 derajat dan sesuai dengan bentuk benda kerja yang kita inginkan, sesuai dengan gambar yang sudah dibuat. Tegaklah hai putra dan putri bangsa, raihlah prestasi. Bersama LPP MRI bisa wujudkan masa depan. Raihlah impianmu, bulatkan tekadmu, tingkatkanlah imanmu, bertebar. Nah, pada saat proses pembubutan tirus ini, tadi di awal saya memberikan arahan untuk penyayatannya bebas, tetapi jangan terlalu besar atau jangan terlalu banyak penyayatannya. Kenapa? Karena di sini pencekaman benda kerjanya bukan mengandalkan cekaman cak yang kuat, tapi hanya mengandalkan dari baut pengencang yang ada di alat bantu tadi. Jadi jika penyayatannya terlalu besar, itu sering terjadi lepas benda kerjanya. Makanya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau hal tersebut tidak terjadi, penyayatannya cukup sedikit-sedikit saja. Oke, proses pembubutan tirus sudah selesai. Selanjutnya kita proses pembuatan alur. Pembuatan alur ini kita menggunakan pahat ulir. Pahatnya yang seperti ini bentuknya. Posisikannya rata ke depan atau lurus ke depan saja. Sebelum melakukan proses pembubutan alur, untuk posisi alurnya kita sesuaikan dengan gambar kerja yang sudah dibuat. Gambar kerja di sini sudah dibuat 2 dimensi. Ada dimensi untuk penunjukan jarak antar bidang yang kita di alur atau jarak proses nanti ketika proses pembuatan alur awal dia mau menitikannya di mana. Contoh misalkan di sini panjang 23, itu bagian depan alur yang pertama di sini. Ya, untuk pembuatan alur ini kita kasih jarak terlebih dahulu sepanjang 23 mm pada jangka sorong atau alat ukur yang digunakan untuk menyesuaikan dengan posisi alur yang sebenarnya. Jarak 23 itu sebelah sini, sekitar di sini, ya. Kita posisikan pahat ini berada di situ, di ujung ekor alat ukur atau jangka sorongnya. Nah, setelah ukuran sudah selesai, kita lakukan proses pembubutan alur. Tuasnya dikebawahkan, jangan ke atas. Kita tinggal menekan saja ke depan pahat alur ini sampai terjadi penyayatan. Untuk hasil alur di sini memang tidak langsung membentuk seperti ini. Itu harus ada proses penggeseran terlebih dahulu agar bentuknya menjadi seperti ini. Digeserkan untuk eretan memanjangnya ke kiri atau ke kanan sesuai dengan dimensi detail dari alur tersebut, yaitu lebar bagian luarnya 3 mili, bagian dalamnya 2 mili, dan kedalamannya 1 mili. Membuat sebuah tanda terlebih dahulu. Untuk finishingnya atau detail bentuk kulitnya kita harus menggeserkan eretan ini atau eretan memanjang ke kiri dan ke kanan. Kita geserkan ke kiri terlebih dahulu sekitar 1 mili ya. Setelah terlihat melebar,
geserkan lagi ke kanan sekitar 1 mili. Terus tambahkan lagi kedalamannya, baru geserkan lagi ke kiri dan geserkan lagi ke kanan. Kita lihat dulu hasilnya. Karena masih belum terlihat, kita tambahkan lagi kedalamannya. Tekan lagi ke kiri, lalu ke kanan. Terus ulangi proses itu berulang-ulang agar hasil alurnya sesuai dengan gambar kerja yang dibuat. Ukur terlebih dahulu diameternya, karena di sini ada ukuran untuk diameter alurnya. Bisa dilihat di sini untuk diameter alurnya itu 8 mm ya untuk hasil pembuatan alurnya. Jadi kita ukur dulu terlebih dahulu diameternya. Ini masih 9,4, masih ada 1,4 lagi. Kita tambahkan lagi kedalamannya. Ini hasil pengukurannya 8,0, diameternya sudah sesuai. Kita sekarang ukur lebarnya, lebar dalamnya itu sekitar 2 mili. Ini lebarnya baru 1,2, jadi kita tambahkan kedalamannya, tapi jangan menggeserkan eretan melintang ke depan supaya diameternya tidak mengecil. Jadi kita hanya menggeserkan eretannya ke kiri dan ke kanan saja. Nah, sekarang lebar alur bagian dalamnya sudah 2 mili ya, 0,0. Itu artinya lebar, kedalaman juga diameter sudah sesuai dengan gambar. Proses pemungutan alur yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan proses pemungutan alur kedua dan ketiga sesuai dengan perintah yang tadi dilakukan di pembuatan alur yang pertama. Ingatlah selalu pada yang kuasa demi nusa bangsa. Tataplah jalanmu lurus ke depan demi Indonesia. Raihlah impianmu, bulatkan tekadmu.
Proses pembuatan bentuk alur yang kedua sudah selesai. Nah, untuk proses pembuatan alur yang ketiga, karena posisinya ada di belakang bagian yang dijepit, jadi kita harus membalikan terlebih dahulu benda kerjanya agar pembuatannya lebih maksimal. Sudah dikencangkan, kita kasih tanda terlebih dahulu. Panjangnya sama, jarak antar alurnya itu 20 mm. Kita kasih tanah terlebih dahulu. Lanjutkan proses pembuatan alurnya seperti proses yang tadi dilakukan. Ingatlah selalu pada Yang Kuasa demi nusa bangsa. Tataplah jalanmu lurus ke depan demi Indonesia. Raihlah impianmu, bulatkan tekadmu, tingkatkanlah imanmu, bertebal takwamu. Tunjukkanlah pada dunia LPPM bisa. Tunjukkanlah pada dunia SMK pun bisa. Proses pembuatan alur sudah selesai. Kita sekarang cek hasilnya atau lihat hasilnya. Buka bautnya. Nah, dan beginilah hasilnya. Oke, itu mungkin proses pembuatan produk sebuah tombak pagar yang tadi sudah dikerjakan, baik proses tirus ataupun alurnya. Ini hasilnya. Di sini masih harus kita proses finishing karena masih ada beberapa bagian yang tajam, perlu dilakukan proses finishing. Itu mungkin di akhir. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini ada hal atau kata-kata yang kurang jelas. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.